Hai, saya kaget. Oke pemirsa, hari ini saya jalan-jalan di Manusia Pagi. Kali ini kita mau ngeliput Kote Singkawang. Nah, ada apa di Kote Singkawang? Yuk, ikutin kita yuk. Tapi ngeri pemirsa. Duh. Oke, selamat pagi teman-teman dari Manusia Pagi. Kita udah nyampe di Kote Singkawang. Nah, ini tapi kok tutupan? Saya bingung nih. Saya coba dulu, tapi udah konfirmasi katanya ada ya. Oke guys. Yuk. Pada spana. Halo Mbak E. Kayaknya nggak dikunci nih. Halo. Ini body home. Weh, ketemu juga. Pripun kabarnya Mbak? Saya Baik. Oke guys, silakan masuk. Kita udah nyampe di Kote Singkawang. Kalau Kota Singkawang beda, Kote Singkawang. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Priska. Saya udah kenal sih sebelumnya dengan Mbak Priska. Seperti apa Kote Singkawang, kenapa namanya Kote Singkawang, apa aja kegiatan-kegiatan dari Kote Singkawang nanti setelah yang satu ini. Thank you, selamat pagi. Manusia Pagi. Itu jatuh. Oke, ketemu lagi sama saya Dimas Teddy di acara Manusia Pagi. Nah, kali ini saya ketemu dengan Seniwati. Nah, di samping saya ada Mbak Priska. Ini panggilnya Mbak, Ibu atau Tante? panggil Mbak aja. Oh, Mbak. Priska aja, Priska. Oh, Priska aja ya, Priska. lebih akrab. Tapi Ya. kalau akrab bahaya loh, bisa jadian. Oke, Mbak Priska, kalau boleh tahu kenapa punya ide atau punya keinginan bikin galeri? Bikin galeri ya awalnya dari hobi membatik sih sebenarnya. Cuman kalau batik aja gak ada temennya sepi. Kan jadi ramai sekarang. Punya galeri karena hobi membatik. Iya. Kalau baca buku, apa tidak boleh punya galeri? Boleh, boleh. Saya juga hobi baca buku, jadi memang ada juga koleksi-koleksi buku. Tapi tidak saya keluarkan di sini karena beda tema. Oke. Kalau boleh tahu, udah berapa lama galeri Kote Singkawang berdiri? Kalau rumah batiknya itu dari 2013, tapi kalau benar-benar kita jadiin ini galeri itu tahun 2014 akhir. Rumah batik. Dari Nah, rumah bedanya batik. dengan galeri, rumah batik dengan galeri. Tadinya rumah batik itu sama ada spa. Jadi only for ladies, tidak untuk umum, tidak untuk semua orang ya, kan hanya apa? Kalau untuk amfibi boleh? Enggak apa tadi kan itu yang Kayak ladies gitu. tadi, yang amfibi mungkin kan juga sesuaikan alam kan kita juga nggak tahu ya kali-kali kan. Iya, Nah, terus tadi rumah batiknya di close. Kita close spanya yang lebih di close tuh spanya karena memang udah makin ramai yang datang, lebih keingin tahu untuk ke batiknya gitu. Nah, tapi kan itu menjanjikan loh. Kenapa di close kan sayang? Hobi susah juga kalau saya hobinya memang membatik. Enggak, tadi kan kalau kita bicara dari sisi ekonomi kan spa itu kan juga menghasilkan ya, artinya Iya, rame juga benar. kan. Nah, kenapa harus di close sementara batik ini gambling kan begitu? Nah kalau spanya di sini pada zaman tahun itu kita susah untuk cari SDM. Sorry, SDM apa nih? SDM untuk tenaga kerjanya buat spa. Coba kalau kita tahu dulu. Daftar. Teman-teman pasti pada mau daftar kan? Tapi lupakan dulu spanya. Jadi Iya. 2014 resmi 2014 akhir galeri. Jadi galeri. maksudnya banting setir dari spa ubah langsung rumah batik langsung apa galeri nih? jadi galeri. Langsung jadi galeri. Jadi maksudnya itu kan dari awalnya spa, rumah batik langsung 2012 jadi Kote Singkawang. Ya? Galeri Kote Singkawang. Oke. Nah, kenapa memilih nama Kote Singkawang? Karena memang bawanya ini Singkawang, tadinya memang mindsetnya kan ini oleh-oleh, galerinya galeri oleh-oleh gitu. Bedanya dengan yang tetangga di depan sana? Pusat oleh-oleh juga maksud saya. Pusat oleh-oleh, iya maksudnya kalau ini kan saya bawa brand nih. Kenapa kok brandnya Kote Singkawang? Kenapa bawa nama Singkawang? Kalau Singkawang aja itu tidak bisa saya
brandingkan atau dipatenkan karena itu nama kota. Tetapi kalau bahasa itu bisa. Jadi saya Kote Singkawang gitu. Kote Singkawang. Kenapa nggak kota? Kalau kota tidak bisa kita patenkan sebagai brand. Kalau kote karena itu bahasa itu bisa. Oh, berarti kote Kote adalah diksi Singkawang. yang tepat Iya. untuk mengebrandkan sebuah trademark tadi. Kenapa saya bawa nama Singkawang? Kalau memang tadi temanya untuk oleh-oleh, kemanapun kita pergi, mau ke Paris, mau ke Hong Kong, mau ke manapun, orang tetap carinya Paris, HKG, Singapura atau apalah. Nah, jadi teman-teman Singkawang. mungkin nggak ini kan, mungkin nggak Ini paham. Baru ini juga saya buka. Oh, beruntung berarti di Indonesia pagi kali ini beruntung. Kita bakal ngobrol lebih lanjut, tapi yang nggak privasi, tapi sedikit saru boleh kali ya. Oke guys, nanti kita kembali setelah iklan berikut ini. Wah! Nggak, jadi tadi kita ngobrolnya masalah kota Singkawang, kote Singkawang. Nah, ada perbedaan kan, kota, kote. Nah, jadi tadi kata Mbak Priska sih, ini belum pernah diungkapkan, belum pernah dibicarakan kenapa kok tidak kota, tapi kenapa harus kote. Nah, jadi kan kenapa kota tidak diasingkan untuk menjadi sebuah trademark atau brand? Kenapa harus kote? Nah, tadi udah penjelasan sekilas tentang kote dan kota. Nah, jadi memang spesial sih kita ini pagi-pagi seperti ini. Ngantuk sih sebenarnya, tapi Mbak Priska super sibuk. Nah, jadi kita memang punya waktunya seperti ini. Nah, lanjut lagi nih ke Mbak Priska. Setelah keluar menjadi kote Singkawang, ada first produk pertama kali yang diandalkan atau yang memang bisa ini loh produknya, ada nggak sih? Batik tulis yang mengangkat Singkawang. Batik tulis yang mengangkat Singkawang. Maksudnya motif yang kita angkat itu bercirikan Singkawang. Bercirikan kota Singkawang. Kota Singkawang. Bercirikan kota, bukan Ya, kote ya. Ya, benar. Nah, jadi batik tulis yang dibuat memang bercirikan kota Singkawang. Oke, sejauh ini market batik untuk kota Singkawang? Marketnya masih di Pulau Jawa, pameran di luar masih di Kucing aja. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Kok tidak terjadi di kota Anda sendiri? Itu Ada. jadi pertanyaan loh ya. Saya nggak maksudnya kita jadi asing di kampung kita, tapi menjadi hero di kampung orang lain. Enggak juga gitu. Ya. Maksudnya kalau di kota ini ada juga barang yang keluar, tapi yang masih yang di kalangan menengah ke atas. Oke. Jadi memang maksudnya tidak terlalu populer ya kalau batik untuk di kota Singkawang, tapi di luar sana khususnya daerah Jawa kan memang rata-rata. Iya. Kita mengenal batik itu ya dari Jawa, tiba-tiba ada di kota Singkawang rasanya apa iya kan ya begitu. Nah, di sini ada 2 piece ya, dari sekian banyak piece nih, ada 2 piece, salah satu yang masih memang memang sengaja nggak dijual kayaknya ya, tidak dijual, menjadi salah satu bukti otentik bahwa ini produknya Kote Singkawang. Iya. Oke, bisa kita lihat di sini guys, ini apa nih Mbak? Boleh cerita sedikit? Ini gedung Metropole, dulunya bioskop Singkawang ya. Kota Indah. Kota Indah. Ya. Kota Indah. Tapi dulu tulisannya bukan Kota Indah 1954 begini. Kalau sekarang kan tulisannya begini. Kalau dulu tulisannya ada tulisan Mandarinnya. Berarti kelewatan. Nah, ini maksud saya tidak membuat tone atau bentuk dari tulisan Mandarin tersebut. Karena pada saat saya bikin ini saya tidak menemukan itu. Nah, kalau boleh Di tahu ini belakangan produksinya ada. tahun berapa? Ini produksinya tahun berapa kemarin ya? Saya bikin baru kok 2014 Ini gedungnya 1954. 2054. Produk baru dibuat atau Baru tahun buat di tahun 2014. 2014. Nah, ada satu yang terlewat. Seharusnya, bentar. Iya. Harusnya di bagian ini, ya di bagian sini ya kurang lebih ya. Iya. Itu ada tulisan Mandarinnya. Ada yang bercirikan maksudnya Tulisan etnis Tionghoa. etnis Tionghoa, benar. Tapi karena tadi produksinya di 2014, tapi sebelum-sebelumnya juga nggak ada sih ya. Hmm. Aku pernah lewat di tahun 90 juga nggak ada.
berarti memang udah lama menghilang. Nah, itu mungkin sejarah yang terlewatkan atau terlupakan, saya nggak tahu kenapa itu menghilang. Jadi memang di aplikasi Kota Indah 1954. Iya. Ini salah satu produk Produk Kote Kota Singkawang yang Singkawang. tidak dijual. Artinya pembuktian bahwa Kota Singkawang dengan khasanahnya mengangkat Kota Singkawang. Kota Singkawang. Oke. Ya, yang kedua bisa kita lihat. Kalau yang kedua, kalau yang ini dijual, cuman memang kita udah banyak keluar. Kalau ini motifnya motif bunga anggrek Singkawang, Dendrobium Singkawang ens. Jadi diproduksi berkali-kali. Dengan motif yang sama tetapi berbeda kain. Kita kalau tulis susah juga membikinnya Tar dulu sama. ya, motifnya sama. Motif sama bunga anggrek. Oh, Singkawang. motifnya tetap bunga anggrek Anggrek Kota Singkawang. Singkawang. Cuma Iya. warna, Ya, cuman warna berbeda. warna yang mana nih? Besar Warna kecil anggrek juga. atau warna Anggreknya berbeda. Maksudnya warna kainnya. warna kain. Warna kain. Jadi tetap mempertahankan khasanahnya tadi adalah bunga anggrek. Bunga anggrek Singkawang. Oke, tapi warna kainnya yang berbeda. Iya. Nah, alasannya kenapa dibikin berbeda-beda? Ya, mau bikin sama juga kita bakalan nggak bisa. Karena gini, batik tulis itu untuk jenis untuk membuat pewarnaannya beda suhu udah beda warna. Nah, oke, beda suhu, beda warna, tapi tentu juga akan bicara beda rasa. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Woi! Berbeda suhu, berbeda warna, tentu akan berbeda rasa. Nah, kita tadi nyambungnya suhu, warna. Iya. Kenapa suhu itu berpengaruh dan akhirnya warna itu juga ikut berpengaruh pada proses batik? Ada yang namanya proses oksidasi. Oksidasi. Perubahan zat kimia karena suhu udara. Kalau saya tidak salah ya itu. Idealnya, ya. idealnya kalau boleh tahu idealnya suhu untuk membatikan Nggak ada idealnya sih. Jadi memang harus banyak-banyak mencoba supaya kita tahu, oh ini bagus untuk ini bagus untuk ini. Pewarnaannya kan berbeda. Ada yang harus menggunakan matahari, ada yang tidak boleh menggunakan matahari. alasannya. Iya, karena memang pewarnaannya seperti itu. Terus pewarnaan alam udah beda lagi. Oh, banyak prosesnya ya. Iya. Nah, yang sudah dikerjakan maksudnya yang tadi dua sampel ya. Iya. Itu alam atau bukan? Bukan. Ada yang alam. Nanti kalau mau dilihat bisa saya tunjukkan. Ya, oke. Yang tadi berarti bukan Bukan. proses matahari. Iya, proses matahari dan bukan matahari. Nah, ini yang menarik. Kalau suhu aja nggak punya takaran ya, maksudnya Hmm. suhu ideal dan kemudian kita tetap tidak bisa mengesampingkan dari kuasa Tuhan bahwasanya peran matahari itu juga ada, ya kan? Ini yang mungkin agak sedikit jadi menimbulkan pertanyaan. Pinginnya merah tiba-tiba jadinya oranye tuh mungkin nggak? Agak merahnya nanti Maksudnya agak turun. ke oranye. Ya. Turun jadi Kita pinginnya oranye. merah nih gitu. Iya. Batik ini pinginnya merah tiba-tiba jadi oranye. Iya. Mungkin nggak terjadi. Saya belajarnya dengan Eyang waktu itu juga tidak ada takaran yang pasti, karena memang ada takaran yang mereka buat, tetapi Eyang lebih menekankan pada rasa itu tadi. Kalau rasanya sudah cukup, sudah. Kalau misalnya kurang, ditambahin. Tapi kan juga tidak ada aturan main Iya. cerita rasa kan. Iya, Oke. begitu. Jadi kalau bicara suhu, bicara tadi pewarnaan, bicara rasa itu sesuatu yang sangat rumit. Iya. Sulit gitu dijelaskan. Tapi Memang harus banyak ya pencoba. nggak apa-apa. Jadi Kota Singkawang 2014, sekarang udah 2019 ya, kita udah mau di akhir ya, maksudnya di akhir Desember, ntar lagi 2020. Apakah cuma menawarkan batik saja? Oh, Atau tidak. memang ada apa nih, maksudnya inovasi dari produk Pengembangan Kota produk Singkawang ya? Apa ada yang lain? Yang jelas ada, karena kita di sini pemberdayaan bukan cuma pemberdayaan manusia, tetapi kita memberdayakan limbah, Limbah. Oke. limbah dan bahan alam juga. Gitu. Mungkin ada sampelnya Mbak Priska. Ini seperti yang ini. Oh ini oke. Nah ini bisa nih dijelasin dulu nih. Ini limbah batik tulis yang kita buat kombinasinya dengan kulit kayu. Kenapa kulit kayu? Karena acara-acara besar yang ada di Singkawang biasanya menggunakan pakaian adat yang berbahan baku kulit kayu, tetapi tidak ready to wear. Maksudnya tidak bisa dipakai langsung sehari-hari. Proses kulit kayu ini aman nggak sih? Atau lebih rumit daripada pembatikan? Tidak, kalau kita beli jadi sih kulit kayunya ya dari Langsung dari pengrajin? dari pengrajin. Jadi kita cuma mengolah ini dijahit doang. Tapi tetap kondisi kulit kayu ini mentah ya? Iya, Bahan bakunya maksudnya terhitung mentah ya? antar itu mentah. Jahit.
Kulit kayu. Ini yang saya tadi agak sedikit apa ya? Saya selalu suka bertanya, maksudnya kulit kayu kemudian dikombinasi dengan limbah batik. limbah batik tulis. Iya. Nah ini limbah yang dimaksud nih sisa potongan kah atau memang dibuang saja kemudian diambil lah yang bahasa limbah itu tadi? Iya, batik tulis kita tahu ngerjainnya juga udah lumayan memakan waktu. Jadi kalau misalnya kita buat baju dari batik tulis itu pasti sisanya akan sayang kalau dibuang. Berarti memang disimpan kemudian dicari lagi yang mana, Iya, diseleksi ya. iya. Oke, nah ini tadi ya, ini yang menarik pemirsa. Jadi ini apa? Pure kulit kayu yang dikombinasi dengan batik. Nah, tulis. untuk apa ya? Bicara soal ketahanan dari kulit kayu ini, Kulit kayu tahan. nggak, maksudnya kemarin ada pernah nggak mengalami dari klien atau orang yang membeli juga nggak rusak? belum pernah sih kalau untuk komplain rusak atau apa, tapi kita kasih tahu juga biasanya mereka tanya perawatannya itu Iya, seperti apa. maksudnya seperti itu. Menghindari jamur sama seperti kulit lainnya, seperti dikasih silika atau apa. Kemudian kalau kulit kayu sama ketahanannya ini dari bubuk apa ya, rayap ya, itu bisa kita semprot dengan Semprot ya, ya, semprot dengan ke media clear, kulit kayu. nah, ke media kulit kayunya. Lumayan loh pemirsa, harganya cukup lah buat makan 10 hari. Saya nggak nyangka ya, cuma cukup lumayan. Saya juga kaget, pingin sih, tapi ya gimana ya, ntar aja deh. Nah, bicara batik, bicara pengolahan limbah nih, tadi kan perpaduan dari batik dengan kulit kayu. Bisa nggak pakai batik gitu? Maksudnya kulit kayu murni gitu, boleh nggak? Ya, karena kulit kayunya sendiri juga kita harus berhemat juga kan. Jadi kulit kayunya, limbahnya juga kita pakai. Nah, ini salah satu alasan kenapa seniman kadang itu lebih cerdas. Lebih ke pelit kayaknya. Ya, kalau mau bilang pelit sih lebih tepatnya begitu. Lebih ke Jadi pelit kayaknya. sebenarnya kombinasi ini sesuatu yang tidak menarik pada awalnya jika dibuat satu tone, maksudnya cuma kulit kayu doang. Tapi kan tadi biar bagaimana lebih menarik, nah, dikombin lah dengan tadi batik. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang lain mau di Seperti ini. kemana? Bisa Oh tolong ya, saya oke. Ini ya. Iya. Nah, ini ya, hukuman meh gitu. Kalau yang gini-gini ya udah. Ingat yang pokoknya males lah saya cerita masa lalu ya. Tapi Mbak Priska aja ada cerita kenapa yang ada begini-begini nih. Ini juga kita dari limbah jeans. Jeans bekas yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena kan biasa kalau jeans yang udah sobek belakangnya nggak mungkin lagi diperbaiki. Kalau depan masih bisa dipakai nih, seperti saya masih bisa dipakai. Karena kalau belakang ya, jadi kita kombinasi dengan limbah kulit kayu jadi tas seperti ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang punya limbah jeans, jadi nerima di sini galeri ini sekalian untuk menerima ini ya, pembuangan limbah. Hati-hati dengan yang punya limbah banyak. Nah, artinya yang layak lah ya, limbah yang sifatnya layak, daripada nggak kepakai, daripada dibuang atau jadi sampah di luar sana. Ya, Kota Singkawang, khususnya galeri Kota Singkawang juga mau nampung. Nah, siapa yang menyangka kalau beginian yang mungkin ya maaf, kok jadi begini, kok ya elah cuma begini. Tapi artinya ini adalah proses kreativitas, daripada terbuang sia-sia kemudian jadi sampah, akhirnya bisa berdayakan seperti ini. Artinya suatu hal yang menarik. Oke, kita tahan dulu sampai di sini. Kita bakal ngobrol lagi. Yang jelas kenapa dia bergelut di dunia batik, ada nggak yang latar belakangnya dari hal ini? Oke, ketemu lagi sebentar lagi setelah yang satu ini.